Bismillahirrahmanirrahim. A'adhamallahu ujurana wa ujurakum bimusabina bisayyidatina wa maulatina Fatimah az-Zahra alaiha salam, sayyidati nisa'il alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum min at-talibina bi tha'riha ma'al imam al-mansur al-mu'ayyad al-mahdi min ali Muhammad. Sallallahu alayka ya maulaya wa abna ya Rasulullah wa ala ahli baitika at-tayyibin at-tahirin al-mazlumin. Sallallahu alayka ya maulaya wa abna maulaya ya aba abdillah wa ala ansarika al-mujahidin bayna yadayk. Faza man i'tasama bihablikum wa amina man laja'a ila hisnikum. Ya laitana kunna ma'akum sayyidi fanafuza fawzan 'azima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. Malam ini kita akan berbicara tentang kisah wafatnya Sayyidah Fatimah az-Zahra alaiha salatu wassalam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam berbagai kesempatan beliau berpesan kepada umat manusia, berpesan kepada kaum muslimin, hendaknya mereka berpegang teguh kepada Rasulullah dan keluarganya, berpegang kepada Al-Quranul Karim dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quranul Karim dan Ahlul Baitnya Rasulullah, maka niscaya akan dijamin keselamatannya di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, "Inni tarikum fikum ats-tsaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa itrati ahli baiti." Rasul sallallahu alaihi wa alihi menjelaskan bahwa aku tinggalkan kepada kalian wahai umat Islam tentang dua hal yang apabila kalian berpegang teguh dengan dua hal tersebut, maka kalian tidak akan pernah sesat setelahku nanti, yaitu Al-Quranul Karim dan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Tetapi pesan-pesan yang amat agung dan sangat penting ini ternyata tidak dilakukan oleh kaum muslimin bahkan saat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam meninggal dunia.
dalam riwayat dan dalam kitab-kitab sejarah menyebutkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit dan di akhir hayatnya beliau menangis yang sedemikian rupa. Kemudian seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yubkika ya Rasulullah?" Apa yang membuat engkau ini menangis wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menjawab, "Abki lidurriyati wa ma yasna'u bihim syararu ummati min ba'di." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menangis karena keturunanku dan apa yang akan mereka berbuat dari orang-orang yang jahat dari umatku akan berbuat kepada keturunanku setelahku nanti. Ka'anni bi Fatimah binti wa qad dulimat ba'di wa hiya tunadi ya abata fala yu'inuha ahadun min ummati. Kata Rasulullah, seakan aku menyaksikan Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam, putriku, dan haknya telah didolimi setelahku. Aku menyaksikan seakan ia sedang berjerit meminta tolong, memanggil namaku ya abatah wahai ayah. Tetapi jeritan itu tidak ada satupun umatku yang membantunya, kata Rasulullah. Ketika Rasulullah berbicara tentang itu, Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam mendengarkan ucapan Rasulullah. Maka Fatimah Zahra pun juga menangis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rasulullah, kepada Fatimah Zahra, "La tabkini ya bunayya." Janganlah engkau menangis wahai putriku Fatimah. Lalu Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam menjawab, "Lastu abki lima yasna'u bi min ba'dik, walakin abki li firaqika ya Rasulullah." Ya Rasulullah, aku menangis bukan karena apa yang akan mereka perbuat setelahmu nanti. Bukan itu ya Rasulullah, tetapi aku menangis karena perpisahanku denganmu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Abshiri ya binta Muhammad bisur'atil lihaqibi, fa innaki awwalu man yalhaqu bi min ahli baiti." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bergembiralah wahai putriku Fatimah, wahai putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena engkau akan segera berjumpa denganku. Sesungguhnya engkau adalah orang yang pertama kali akan menjumpai aku dari keluargaku," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini dimuat di dalam kitab Biharul Anwar karya Syekh Al-Majlisi. Tetapi juga dalam riwayat yang lainnya dimuat dalam kitab-kitab yang lain, dalam sejarah, kitab-kitab sejarah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memprediksi bahwa setelah Rasulullah meninggal nanti, maka keluarganya, keturunannya, ahlul baitnya akan menghadapi berbagai tantangan, berbagai persoalan, bahkan hak-hak mereka akan dirampas. Prediksi itu benar-benar terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang keluarganya dan keadaan yang akan dihadapi keluarganya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, semua prediksi itu terjadi. Semua kejahatan itu dilakukan oleh sebagian orang terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat
Peristiwa ini terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, dan bahkan jenazah Rasulullah belum sempat dikuburkan, semua orang sudah mempersoalkan hal-hal lain. Mereka tidak lagi peduli untuk merawat jenazahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka mendengar bahwa Rasulullah meninggal dunia, maka sebagian kemudian pergi menuju ke sebuah tempat untuk memilih kepemimpinan menggantikan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara jasad Rasulullah masih terbujur dan belum dirawat, belum dikuburkan. Peristiwa ini tentu mungkin sebagian orang akan mengatakan bahwa kepemimpinan jauh lebih penting daripada sekedar kematian seseorang, dan pentingnya kepemimpinan itu, maka Rasulullah jenazahnya belum dirawat pun mereka sudah berpikir tentang kepemimpinan, dan itu menggambarkan betapa pentingnya kepemimpinan itu. Itu pemahaman sebagian orang, itu penilaian sebagian orang. Tetapi sebagian yang lainnya justru berpikir, kenapa sedemikian dahsyat berpikir tentang khilafah, berpikir tentang kepemimpinan, sementara jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih terbujur, belum dimandikan, bahkan belum disolati dan belum dikuburkan. Dalam sebagian riwayat, dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di saat semua orang tidak pernah memahami. Ada yang mengatakan 3 hari setelah wafatnya baru dikuburkan, ada yang mengatakan 1 hari, ada yang mengatakan di hari itu juga dikuburkan. Tetapi saudara sekalian, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, mereka keluarga Rasulullah sedang merawat jenazahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mau berbaiat dan tidak memberikan baiat kepada mereka yang terpilih sebagai khalifatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ali bin Abi Thalib dan keluarganya tidak satupun memberikan baiat kepada mereka. Riwayat menjelaskan, setelah Fatimah Zahra meninggal dunia, baru Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam memberikan dukungan dan memberikan baiat kepada Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam tidak memberikan baiat, sebagian mengatakan percuma kalian menjadi seorang khalifatul Rasulullah sementara yang punya rumah itu tidak memberikan dukungan kepadamu. Yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Mereka juga sudah membangun sebuah narasi bahwa Rasulullah meninggal dunia tidak mewariskan apapun. Dan hadis itu hanya diketahui oleh sebagian orang. Putrinya sendiri yang bersangkutan dengan Rasulullah tidak pernah mendengarnya. Hak Rasulullah seperti fadak yang semestinya itu adalah milik Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam, mereka ambil dengan alasan bahwa kami para nabi tidak mewariskan apapun. Apapun yang menjadi warisan adalah sedekah bagi umat Islam. Ketika Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam bertanya, siapa yang mengucapkan ini? Mereka mengatakan ucapan itu diucapkan oleh Rasulullah. Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam mengatakan, aku adalah putrinya, tetapi aku tidak pernah mendengarkan bahwa ayahku berkata semacam itu. Saudara sekalian,
Bukti bahwasanya Fadak itu adalah milik Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam setelah ayahnya meninggal, yaitu ketika di zaman Abbasiyah, di zaman Umayyah, terakhir Khalifah Umayyah yaitu Umar bin Abdul Aziz, berusaha untuk mengembalikan Fadak itu kepada Fatimah Zahra. Umar bin Abdul Aziz mengatakan ini adalah milik Fatimah Zahra dan aku harus berhak untuk mengembalikannya kepada Fatimah Zahra alaihissalatu wassalam. Meskipun kemudian Bani Umayyah menolak dan tidak sepakat kalau itu dikembalikan kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keteraniayaan Fatimah Zahra semenjak ayahnya meninggal, hak Fatimah Zahra yang dari ayahnya diambil oleh mereka. Fadak yang sebenarnya adalah milik Fatimah Zahra dari ayahnya diambil. Bahkan Fatimah Zahra sempat berdebat di hadapan mereka di dalam masjid dan disaksikan banyak sahabat Nabi. Anda bisa merujuk dalam kitab-kitab sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti kitab Al-Isti'ab, seperti Al-Baladhiri dalam kitabnya, dan yang lain-lain. Banyak kitab-kitab sejarah itu. Ini sebuah realitas sejarah. Ini sebuah kenyataan dalam sejarah. Sekalipun orang mungkin tidak menyetujuinya hal itu terjadi, tetapi realitas sejarah ditulis dalam sejarah dan diabadikan di dalam sejarah. Oleh karena itu ketika kita harus menolak peristiwa ini, perlu ada kajian yang lebih dalam, perlu kajian yang lebih lanjut untuk memahami ini sebenarnya seperti apa. Itulah Fatimah Zahra. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku seakan melihat Fatimah Zahra qad dzulimat ba'di. Seakan Fatimah telah teraniaya, haknya telah diambil, dan ketika itu ia memanggil ya abata fala yu'inuha ahadun, tapi tidak seorang pun membantunya. Ini bentuk keteraniayaan Fatimah Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wasallam dipaksakan untuk berbaiat, Fatimah Zahra menghalanginya. Mereka berusaha untuk mendobrak rumah Rasulullah, rumah yang ditempati oleh Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Ibnu Abbas menceritakan tentang kisah peristiwa itu dengan mengatakan, ar-raziyatu kullar raziyah, sebuah bencana yang sangat besar. Ibnu Abbas menceritakan itu. Di saat itu Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam mempertahankan agar Imam Ali bin Abi Thalib tidak dipaksa untuk memberikan baiat, maka sebagian di antara mereka termasuk Kunfud. Kunfud ini adalah orang yang pernah keturunan dari keluarga yang pernah dibebaskan Rasulullah, Ibnu Thalaqah. Dulu keluarganya kafir, kemudian dibebaskan oleh Rasulullah ketika Fathu Makkah. Kunfud dikirim, kemudian meminta agar Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam keluar dari rumahnya. Dan Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam mempertahankan harga dirinya. Rumah itu tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Tiba-tiba ada suara, kalau mereka tidak keluar dari rumah itu, kalau mereka tidak memberikan baiat, maka berarti rumah itu akan kami bakar. Sebagian orang mengatakan di dalam rumah itu ada Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Jawabannya mereka mengatakan, wa'in, sekalipun di rumah itu ada Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Kemudian mereka
ada yang menendang pintu rumah Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Di saat Fatimah Zahra berada di belakang pintu, pintu itu kemudian terjatuh dan mengenai perut Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam yang saat itu sedang mengandung. Kemudian dalam riwayat disebutkan bahwa salah satu paku dari pintu itu telah mengenai itu perutnya Fatimah Zahra. Dia pun terjatuh. Kemudian memanggil-manggil nama wa Muhammadah, minta tolong kepada sang ayah. Lalu Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam memanggil pembantunya yang namanya Fiddah. Imam Ali mengatakan, ya Fiddah, tolonglah tuanmu, kini sedang berdarah. Kemudian Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam diangkat dan dimasukkan ke dalam kamar. Kata Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam, qutila janini, anakku, janinku telah terbunuh di dalam perut. Saat itulah Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam kemudian keguguran yang bernama Muhsin, anak yang masih dalam kandungan karena kekejaman yang terjadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Peristiwa itu tidak berhenti di sini, tetapi peristiwa ini mengerikan kembali, yaitu ketika Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam sengaja ditangkap untuk kemudian dipaksa untuk memberikan baiat. Dan apabila tidak mau memberikan baiat dan dukungan, maka mereka mengancam Imam Ali bin Abi Thalib ingin membunuhnya. Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam menyaksikan kekejaman yang sedemikian rupa ini. Fatimah mengambil pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia ingin keluar dari rumahnya menuju kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil ingin mengurai rambutnya dan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membasmi semua yang ada di Madinatul Munawwarah. Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam memanggil kepada Salman, "Ya Salman, hentikan Fatimah Zahra, jangan sampai dia keluar memakai pakaian Rasulullah dan mengurai rambutnya lalu datang ke kubur Rasulullah dan berdoa kepada Allah. Aku sudah menyaksikan tanda-tanda bahwa penduduk Madinah akan dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala." Salman pun kemudian menemui Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Sambil menangis, Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam berkata, "Demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkan keinginanku untuk berdoa kepada Allah." Kata Salman, "Wahai putri Rasulullah, hentikanlah, karena ini akan menyebabkan kehancuran untuk penduduk Madinah dan sekitarnya. Suamimu Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam sudah menyuruhku untuk agar engkau menghentikan ini." Kemudian Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam, "Kalau begitu aku bersabar dan aku akan pergi meninggalkan tempat ini." Lalu Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam pergi ke dalam rumah, meninggalkan, tidak jadi berziarah kepada Rasulullah sambil menangis. Inilah Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Bencana yang amat besar. Dan semua orang tahu bahwa Rasulullah pernah berkata, "Fatimah bid'atum minni, faman adaha faqad adani, faman adani faqad adallah." Fatimah adalah bagian dari jiwaku. Barang siapa yang menyakitinya maka ia telah menyakitiku, dan barang siapa yang menyakitiku ia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Mereka paham bahwa Fatimah Zahra adalah ruh Rasulullah, qalbu Rasulullah. Tidak satupun kaum muslimin yang mengingkari hal itu. Tetapi titipan yang Allah berikan, yang ia titip, yang Allah
yang Rasul titipkan kepada umat itu, titipan itu tidak dihargainya sama sekali. Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam, dalam riwayat disebutkan ketika rumah Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam ditendang pintunya dan pintu itu mengenai perut Fatimah Zahra. Sebagian riwayat mengatakan seseorang datang lalu membawa pecut, memecut dan memukul tubuh Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Saudara sekalian, inilah kondisi real yang dimuat di dalam sejarah seluruh kaum muslimin. Peristiwa ini benar-benar nyata. Peristiwa ini benar-benar sebuah kenyataan yang tidak bisa diingkari oleh para sejarawan, karena semua sejarah mencatat tentang peristiwa ini. Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam benar-benar teraniaya persis seperti yang diprediksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musibah apa yang dihadapi oleh Fatimah? Saudara sekalian, setelah peristiwa yang dihadapi oleh Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam, Fatimah Zahra hidup dalam penderitaan ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi. Setelah itu Fatimah Zahra tidak pernah terlihat ketawa sama sekali. Fatimah Zahra hidup kesedihan. Tidak satu pun pernah menyaksikan bahwa Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam bergembira. Dia hidup setiap seminggu sekali, satu minggu dua kali berziarah kepada kubur syuhada, berdoa kepada mereka. Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam siang dan malamnya menangis karena penderitaan yang dihadapinya. Pada saat yang sama dia merindukan untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siang dan malam menangis, berdoa, merintih mengingat penderitaan yang dihadapi oleh Fatimah Zahra. Padahal dia adalah putri Rasulullah satu-satunya. Di dalam riwayat, penduduk Madinah sebagian mengeluh kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, aku beritahukan kepadamu, tolong sampaikan kepada Fatimah Zahra, istrimu, apabila ia sudah menangis di waktu malam, tolong jangan sampai menangis di waktu siang. Kami tak mampu mendengarkan derita dan kesedihan yang dihadapi oleh Fatimah Zahra. Kalau dia sudah menangis di waktu siang, tolong hentikan, jangan sampai dia menangis di waktu malam." Lalu Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan, menangisnya Fatimah Zahra membuat hati kami teriris-iris, membuat hati kami tak mampu menahan penderitaan yang dihadapi oleh Fatimah. Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam membuatkan sebuah rumah khusus untuk penderitaan Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam kemudian membuat bangunan rumah khusus untuk ditempati Fatimah Zahra untuk menangis dan mengeluh kepada Allah, yang kemudian rumah itu disebut sebagai Baitul Ahzan, rumah penderitaan. Dia adalah putri Rasulullah. Dia adalah kekasih Allah. Dia adalah satu-satunya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibanggakan oleh Rasulullah dan penerus kelanjutan dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hidupnya menghadapi berbagai tantangan dan penderitaan. Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam adalah orang yang disebut dalam Al-Quranul Karim
ketika orang kafir mengatakan bahwa Muhammad tidak memiliki keturunan, maka Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam lah sebagai keturunan yang disebut dengan Al-Kautsar. Allah dalam Al-Quran mengatakan inna a'tainakal kautsar. Orang kafir saat itu mengatakan Muhammad tidak punya keturunan laki-laki. Dia sudah tidak lagi ada kelanjutannya. Dia sudah terputus. Dia terputus, abtar. Dia tidak punya keturunan sama sekali. Kemudian turunlah ayat yang memberikan dukungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya musuhmu lah yang tidak punya keturunan itu. Turunlah ayat inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang tidak punya keturunan adalah orang yang membencimu, orang yang memusuhimu, itulah yang tidak punya keturunan. Berarti al-kautsar, meskipun para ahli tafsir mengatakan al-kautsar bermakna al-khairul katsir. Al-Kautsar bisa juga diartikan sebagai telaga di surga nanti. Tetapi sebagian besar dari para ulama mengatakan Al-Kautsar adalah Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar dalam ayat ini adalah Fatimah Zahra. Karena keberadaan Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam memberikan kebaikan yang sangat luar biasa. Bahkan keberadaan Fatimah Zahra itu sendiri kebaikan. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan andai saja kebaikan itu menjelma menjadi sosok pribadi, maka Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam adalah kebaikan itu sendiri. Dengan Fatimah Zahra maka keturunan Rasulullah ada di mana-mana. Keberadaan Fatimah Zahra membawa kebaikan bangsa, membawa kebaikan untuk umat manusia dan alam semesta. Dengan keberadaan Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam, maka Hujjatullah Al-Mahdi alaihi salatu wassalam akan muncul dari keturunannya. Tetapi orang yang sedemikian dahsyat hebatnya, orang yang sedemikian mulia, orang yang sedemikian agung di sisi Allah dan Rasulnya, hidupnya tidak seperti yang kita bayangkan. Ia penuh penderitaan, penuh keteraniayaan. Kalau orang saja seorang raja punya anak, maka anaknya raja akan dihormatinya. Kemanapun dia pergi akan dihormatinya. Tapi berbeda dengan Fatimah Zahra. Dicaci, dihina, bahkan ketika menangis pun penduduk Madinah tidak mengharapkan dengan mendengar suara seritannya. Dibuatlah rumah yang namanya Baitul Ahzan, rumah penderitaan. Saudara sekalian, inilah Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Oleh karena itu ketika Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam sakit, karena di dalam riwayat disebutkan kira-kira 3 bulan setelah Rasulullah wafat, maka Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam meninggal dunia. Fatimah Zahra ketika dia dalam keadaan sakit, ia berpesan kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Salah satu pesannya itu, dia minta agar Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam membuatkan keranda khusus untuk Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Fatimah juga berpesan ketika dia meninggal nanti jangan sampai jenazahnya disaksikan oleh orang yang berbuat dolim kepadanya. Jangan sampai disaksikan oleh orang yang merampas haknya dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mereka dilarang oleh Fatimah Zahra untuk mensolati Fatimah Zahra. Fatimah Zahra juga berpesan kepada Imam Ali bin Abi Thalib, ketika ia mati nanti, meninggal nanti, hendaknya Imam Ali bin Abi Thalib lah yang memandikannya, yang memberikan hanut, sisa dari hanut yang dipakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia meminta agar Imam Ali juga yang mengkafaninya. Fatimah Zahra berpesan pula kepada Imam Ali, apabila ia meninggal, hendaknya dia dikuburkan di waktu malam ketika semua orang sudah tertidur, ketika suara-suara itu sudah menjadi tenang. Tujuannya agar tidak disaksikan oleh banyak orang. Lalu terakhir, Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam berpesan kepada Imam Ali bin Abi Thalib, apabila Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam memasukkan jenazahnya Fatimah Zahra ke dalam kubur, dan kemudian kubur itu ditutup dengan tanah, Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam meminta kepada Imam Ali agar ia duduk di atas kepala Ali Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam dengan membacakan Al-Quran dan doa, dengan alasan bahwa jenazah saat itu, jenazah atau orang yang meninggal dunia di saat itu ingin memiliki hubungan dengan orang yang masih hidup. Itulah penderitaan Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiap hari tubuh Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam semakin lemah. Fatimah Zahra kadang-kadang bangun dari tempat tidurnya untuk mengambil air berwudu pun kesulitan. Di dalam riwayat, di hari di mana Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam meninggal dunia, saat itu Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam meminta kepada Salma, istri Ibnu Abi Rafiq. Dia mengatakan, tolong siapkan air mandi untukku, dan siapkanlah pakaian-pakaian baruku. Lalu diceritakan Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam, setelah air itu disiapkan oleh Salma, kemudian Fatimah Zahra mandi dengan sebaik-baik mandi. Fatimah Zahra kemudian memakai pakaian-pakaian yang baru, dan setelah itu kemudian ia masuk ke dalam kamar. Lalu ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan sholat 2 rakaat dengan sebaik-baiknya. Lalu ia berpesan kepada Umais. Dia berpesan kepada Asma binti Umais, wahai Asma, aku akan tidur dan aku akan tinggal di tempat ini. Jangan sampai engkau izinkan siapapun memasuki kamar ini. Tunggulah sesaat. Jika nanti aku kemudian kau panggil aku dan aku bisa menjawabnya, ketahuilah bahwa saat itu aku masih hidup. Tetapi ketika engkau memanggilku dan tidak terdengar suaraku, ketahuilah bahwa saat itu aku telah berjumpa ayahku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam kemudian terlentang, menutup wajahnya dengan kainnya. Kemudian dia menghadap ke kiblat sambil menjadikan tangannya sebagai bantalnya. Saat itu kemudian Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam tidak lagi berbicara sama sekali. Sementara Asma di luar kamar, di luar pintu menunggu untuk memanggil nama Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Karena dia berpesan bahwa tidak ada orang yang boleh masuk ke dalam rumahnya dan tidak ada orang yang boleh membuka tabir penutup wajahnya.
Asma binti Umais kemudian menyaksikannya. Terakhir kalinya kata Asma, aku menyaksikan Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam mengangkat kedua tangannya ke langit sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, demi kesedihan Ali, demi kesedihan Muhammad dan keluarganya, demi kesedihan Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam atas musibah yang menimpaku. Doa itu terus diungkapkan oleh Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Peristiwa itu terjadi antara maghrib dan sholat isya. Asma kemudian mencoba untuk memanggil nama Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam, tetapi nama itu dipanggil, tidak terdengar jawaban dari Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Lalu Asma binti Umais dengan memanggil dengan suaranya yang keras, ya Fatimah, ya binta Muhammad al-Mustafa, ya binta akramal akramin, wahai putri Rasulullah, wahai putri Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, wahai putri manusia yang termulia. Tetapi jawaban panggilan itu tidak mendapatkan jawaban dari Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Asma binti Umais kemudian masuk ke dalam kamar. Ia membuka kain yang menutup tubuh Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Ternyata Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam telah meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang sangat tenang. Lalu Asma binti Umais merangkul Fatimah Zahra, tubuh yang tanpa nyawa itu dirangkul oleh Asma binti Umais sambil mencium tubuh Fatimah Zahra. Asma mengatakan, ya Fatimah, apabila engkau berjumpa dengan ayahmu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, maka sampaikanlah salamku Asma binti Umais kepada ayahmu Rasulullah. Asma binti Umais tak mampu menahan tangisnya melihat tuannya Fatimah Zahra telah terbujur tanpa nyawa. Kemudian Asma binti Umais keluar dari rumah. Tiba-tiba Imamul Hasan wal Husain datang. Kemudian bertanya, wahai Asma, tidak biasanya ibuku di waktu-waktu semacam ini ia tidur. Lalu Asma memberitahukan kepada Imamul Hasan wal Husain bahwa ibunya Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam telah meninggal dunia. Lalu Imamul Hasan alaihi salatu wassalam berdiri di atas kepala ibunya sambil memegang kepala sang ibu. Imamul Hasan mengatakan, ya ummah, kalimini, wahai ibuku, berbicaralah kepadaku. Imamul Husain alaihi salatu wassalam memegang kaki ibunya sambil menggerakkan kaki Fatimah Zahra. Imamul Husain berkata, ya ummah, ana al-Husain ibnuki, kallimini, berbicaralah kepada aku. Suasana menjadi haru. Semua yang ada di dalam rumah itu menangis. Asma binti Umais, Salma, Sayyidah Zainab alaihi salatu wassalam juga menangis. Imamul Hasan wal Husain juga menangis. Asma binti Umais kemudian memerintahkan Imamul Hasan wal Husain untuk mencari ayahnya yang saat itu sedang berada di masjid. Sambil menangis, dua orang ini berteriak, wa Muhammadah, wa Jaddah. Ia memanggil nama Rasulullah. Ia memanggil kakeknya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dalam riwayat disebutkan orang-orang yang di dalam masjid itu kemudian kebingungan dan bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi.
Imamul Hasan berkata kepada sang ayah, "Wahai ayah, ibu kami Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam kini telah meninggal dunia." Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam kemudian segera pergi pulang ke rumah dan merawat jenazah Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Imam Ali lah yang memandikannya. Di dalam riwayat, ketika Imam Ali bin Abi Thalib memandikan Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam, dibantu dengan Asma binti Umais. Asma binti Umais yang menyiram air, sementara Imam Ali bin Abi Thalib yang merawatnya, yang memandikannya. Asma berkata, saat ketika Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam membersihkan tubuh istrinya, aku saksikan Ali bin Abi Thalib menangis sejadi-jadinya, sepertinya tak mampu dikendalikannya sama sekali. Lalu aku bertanya kepada Ali, "Ya Ali, kesedihan dengan wafat musibah yang semacam ini adalah wajar, tetapi kenapa engkau menangis sedemikian dahsyat hingga engkau tak mampu mengendalikan dirimu?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, dia berkata, "Ya Asma, ketika aku memegang punggungnya dan memegang perutnya dan tulang rusuknya, ternyata aku temukan bahwa tulang rusuknya telah patah. Aku lihat di matanya terlihat lebam merahan darah, dan aku melihat di lengannya bekas cambukan merah. Oh, inilah yang kemudian disembunyikan olehnya kepadaku setiap waktu dia bangun tidur." Oh, kita tidak bisa membayangkan betapa sedih dan penderitaan yang dihadapi oleh Fatimah Zahra. Setelah dimandikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, Fatimah Zahra kemudian disolati oleh Imam Ali dengan beberapa keluarganya dan sahabatnya, termasuk di antara Salman Al-Farisi, Miqdad, dan juga Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam membawa Fatimah Zahra ke liang kubur dan menaruhnya ke liang kubur, saat itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam menghadap ke arah Rasulullah, menghadap ke arah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, sambil berkata, "Assalamu alayka ya Rasulullah. Ini adalah titipanmu, amanatmu yang engkau titipkan kepadaku di saat malam pertama kali perkawinan, dan kini aku kembalikan kepadamu ya Rasulullah." Dalam riwayat disebutkan, saat itu terdengar suara dari kubur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, "Ya Ali, ketika aku menyerahkan amanat ini dan titipan ini kepadamu, ia dalam keadaan utuh tanpa ada yang terluka. Tetapi kenapa engkau kembalikan ini dalam keadaan luka dan menderita?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam menangis sedih sambil berkata, "Ya Rasulullah, engkau tahu siapa pelakunya, dan engkau tahu siapa yang membuatnya semacam ini." Sedemikian dahsyat penderitaan Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Zahra, saudara sekalian, kita tak mampu membayangkan betapa penderitaan yang dihadapi Fatimah Zahra. Putri Rasulullah
akhir hayatnya dengan berbagai bencana dihadapinya, tulang rusuknya patah, bayinya keguguran. Ya Zahra, ya Zahra, Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'aliha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha ya Allah, ya Allah, ya Allah, an tusalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa an taghfir lana dhunubana ya Rabb wa an taqdi hawaijana hawaijad dunya wal akhirah bihaqqi Muhammad wa ali. Allahumma ya Allah, sembuhkanlah saudara-saudara kita yang sedang sakit. Berikanlah kemudahan saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan kesulitan. Allahumma ya Allah, bukalah pintu rahmat-Mu untuk mereka yang hadir dalam tempat ini. Ya Allah, bukalah pintu rizki-Mu untuk mereka yang hadir dalam acara peringatan wafatnya Sayyidah Zahra ini ya Allah. Gabungkanlah mereka kelak bersama Fatimatul Zahra alaiha salatu wassalam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara sekalian, saya dapat pesan dari Kak Mimin, suaminya sedang sakit, yang malam ini rencananya beliau hadir tetapi dia tidak bisa hadir, tidak mampu untuk hadir di tempat ini. Saya mohon untuk bacaan suratul Fatihah kita hadiahkan khusus untuk saudara kita Bilal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan dan bisa aktif kembali sebagaimana biasanya. Ala niyatil qabul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala